Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, ya masih tetap di channel kami Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh. Saat ini kita masih membahas, ya, membedah buku 1 Pendidikan karyanya Ki Hajar Dewantara, yang sebelumnya di 3 konten sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hal, ya, terkait dengan pemikiran, konsepsi, filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada konten berikutnya, ya, di halaman-halaman berikutnya begitu. Nah, pada halaman 25 kemarin telah dibahas, ya, tentang pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 Pendidikan, ya, bahwa maka dari itulah menguasai diri atau Zeb Bihirsing ini disebut sebagai tujuannya pendidikan dan maksudnya keadaban. Nah, dengan demikian, ya, maka menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu kan mengembangkan kodrat siswa. Jadi kemenangan ketika siswa di dalam kelas itu telah tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi kalau setiap diri di dalam kelas itu tidak mampu menguasai dirinya. Jadi siswa tidak mampu menguasai dirinya, kemudian guru juga tidak mampu menguasai dirinya, tidak hanya siswa saja, ya. Nah, dengan demikian maka dalam halaman 25 itu dinyatakan secara tegas, maka dari itulah menguasai diri atau Zeb Bihirsing ini merupakan tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban. Nah, artinya tujuan pendidikan di mana setiap diri berkembang sesuai kodrat tadi atau sesuai potensi ini tidak mungkin terjadi tanpa siswa tadi mampu menguasai diri. Nah, di dalam pembelajaran biasanya supaya siswa mampu menguasai diri, diantaranya siswa dibawa untuk mengamati dirinya, ya, secara sadar, untuk mempelajari materi berikutnya dengan dasar materi-materi sebelumnya. Nah, mengamati diri, menghayati diri itu merupakan sebuah proses di mana siswa dilatih untuk mampu menguasai dirinya. Nah, jadi ada persepsi, kemudian ada refleksi di kegiatan penutup, meskipun tidak selalu ada di kegiatan penutup, ya, persepsi dan refleksi tadi. Tapi persepsi dan refleksi ini merupakan langkah-langkah tahap awal supaya siswa dilatih untuk mampu menguasai dirinya. Nah, ketika setiap siswa mampu menguasai diri, maka tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban ini, ya, tercapai, yaitu tujuan pendidikan di mana setiap diri, yaitu siswa, mampu berkembang sesuai kodrat atau potensinya begitu. Nah, kemudian di halaman berikutnya Bapak dan Ibu disampaikan juga tentang bahwa mendidik pemimpin dan mempertinggi derajatnya harus diberikan kelonggaran seluas-luasnya. Jadi di halaman 96 itu Ki Hajar Dewantara memanggil siswa itu sebagai pemimpin, ya, karena memang bibit bui atau merupakan calon-calon pemimpin, dan setiap diri adalah pemimpin, ya, sehingga akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, dengan demikian maka di halaman 96 dengan panggilan pemimpin tadi, setiap diri harus diberikan kemerdekaan atau kelonggaran yang seluas-luasnya, ya. Supaya apa? Supaya kodrat batin yang murni itu mampu menumbuhkan pandangan hidup dan ilham hidup. Itu ada di halaman 96. Jadi tidak mungkin setiap diri mampu menguasai diri tanpa memiliki atau menumbuhkan pandangan hidup dan ilham hidupnya itu. Nah, dengan demikian maka supaya tujuan pendidikan, yaitu setiap diri berkembang sesuai kodrat, maka guru harus mampu melatih siswa menguasai diri. Dan menguasai diri ini bisa terjadi kalau setiap diri, yaitu siswa, memiliki pandangan dan ilham hidup. Nah, misalnya kemarin di konten yang ketiga disampaikan bahwa untuk menumbuhkan pandangan hidup atau ilham hidup dibiasakan siswa bermimpi, ya, untuk membuat pohon mimpi, pohon cita-cita, ya. Dengan adanya pohon cita-cita, pohon mimpi, maka setiap siswa diberikan kesempatan untuk menumbuhkan falsafah atau pandangan hidup juga ilham hidupnya gitu. Nah, berikutnya setelah halaman 96 kita akan membahas di konten yang sekarang, yaitu halaman 106, ya. Di mana di halaman 106 Ki Hajar Dewantara sudah menjelaskan tentang makna paedagog, ya. Di mana paedagog itu diambil dari bahasa Yunani, ya, paedos agogos gitu, ya. Paedos bermakna anak, agogos itu bermakna membimbing, kemudian mengantar dan memimpin. Itu di zamannya Yunani kuno ada budak yang biasa mengantarkan anaknya, anak-anak itu, ya, yang diasuhnya itu diantarkan, dibimbing, kemudian dipimpin untuk datang ke sekolah, kemudian di sekolah dilepas gitu, ya. Jadi paedagog itu semakna dengan hemban, kata Ki Hajar Dewantara di halaman 106. Bunyinya seperti ini, ya. Paedagog ialah seorang budak yang diserahi mengamat-ngamati tingkah laku anak dan mengajarnya menulis dan membaca gitu.
Nah, teranglah di sini arti perkataan hemban itu sama dengan pedagog. Jadi hemban dalam bahasa kita itu pedagog dalam bahasa Belanda. Nah, itu bermakna seorang pendidik ya. Kalau sekarang maknanya sudah berkembang, bukan lagi budak tapi pendidik atau juru didik yang diserahi tanggung jawab untuk membimbing, melatih, mendampingi, tetapi tetap memandirikan begitu ya. Pedagog itu tidak memanjakan tapi memandirikan supaya siswa tadi, yaitu anak tadi, mampu berkembang sesuai dengan potensi atau kodratnya. Nah, muncullah makna-makna berikutnya dari pedagog ini, diantaranya ada pedagogia begitu ya. Pedagogia bermakna bergaul atau pergaulan dengan sang anak, di mana guru harus mampu bergaul dengan anak, menyelami dunia anak, bukan anak dibawa ke dunia dia. Ketika guru mampu menyelami dunia anak ya, berarti guru mampu berdekatan dengan sang anak dan mampu nanti mengabdi, berhamba kepada sang anak untuk melayaninya begitu ya. Nah, jadi pedagogia itu adalah bermakna pergaulan dengan sang anak. Kemudian muncul lagi yang disebut dengan pedagogi. Pedagogi artinya praktek pendidikan ya, di mana anak dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Nah, yang terakhir ada pedagogik ya. Pedagogik artinya ilmu mendidik anak begitu ya. Nah, jadi bertapa dalam ya, di halaman 106 ini Ki Hajar Dewantara hanya membahas pedagog, tapi maknanya luar biasa. Di dalamnya membahas tentang pendidik, membahas tentang praktek pendidikan yaitu pedagogi, membahas tentang pedagogik yaitu ilmu mendidik, juga membahas pedagogia yaitu pergaulan dengan sang anak tadi. Nah, kemudian di sini pun Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa opvoeden yaitu dalam bahasa Belanda merupakan sistem atau perkataan baru dalam dunia pendidikan, di mana itu semakna dengan makna ngemong yang sering dipakai oleh Ki Hajar Dewantara dalam Tutpuri Handayani ya. Dalam sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara, sistem among ya. Di sana ada trimong, momong, ngemong, among ya. Nah, ngemong ini semakna dengan opvoeden yaitu memberikan kelonggaran, kemerdekaan kepada sang anak seluas-luasnya untuk mendidik mereka sesuai dengan kodrat mereka gitu ya. Sesuai dengan kodratnya mereka, sehingga dia akan berkembang sesuai kodratnya ketika dia diberikan kelonggaran atau kemerdekaan. Nah, jadi ngemong itu memberikan kemerdekaan, kelonggaran supaya setiap diri berkembang sesuai kodrat, tapi tidak nguja, tetap guru mengamati tingkah laku anak, barangkali anak berada dalam bahaya ya, kemudian anak berada dalam kesalahan ya yang membahayakan dirinya. Tapi kalau itu tidak berbahaya, biarkan dia mandiri, tidak tergantung pada orang lain, mampu mengatur dirinya dan mampu menguasai dirinya. Nah, ketika mampu menguasai diri, maka dia akan mampu berkembang sesuai kodrat, dan itulah tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman 166. Kalau tadi halaman 106, nah sekarang kita masuk ke halaman 166. Di halaman 166, Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 pendidikan menyatakan bahwa pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan. Tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alamnya kemarin gitu ya. Jadi anak memiliki alamnya sendiri. Maka ajarilah anak, didiklah anak sesuai dengan alamnya sekarang, bukan alam kita kemarin ya. Supaya apa? Supaya terdapat kemajuan di dalamnya. Karena pendidikan itu memelihara hidup tumbuhnya mereka ke arah kemajuan. Nah, jadi kita yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan alamnya siswa sekarang. Jangan sampai membawa mereka ke alam kita, tapi kita mengajari mereka di alamnya, sehingga dia akan tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya di alam mereka begitu ya. Dan inilah suatu saat nanti akan menjadi kemenangan bersama begitu ya. Nah, itu dinyatakan dalam halaman 166. Dan ini merupakan pengingat ya, nasihat kepada guru semua supaya harus mampu beradaptasi, supaya beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan anak-anak sekarang gitu ya. Jadi anak-anak sekarang serba TIK, maka guru itu harus menyesuaikannya dengan banyak mempelajari TIK. Kalau siswa harus berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, kolaborasi ya, kompetensi abad 21, maka guru harus mampu menyesuaikannya supaya guru mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi, sehingga guru dapat diterima oleh anak karena guru memiliki kebersihan budi untuk berdekatan dengan mereka ya, menyesuaikan diri dengan mereka begitu ya. Nah, itu ada di halaman 166 ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita masih tetap di channel kita bersama yaitu Transformasi Pendidikan ya. Saatnya kembali ke Khitoh ya, dengan masih tetap di bedah buku 1 ya tentang pendidikan karyanya Ki Hajar Dewantara.
Nah, berikutnya kita masuk kepada halaman 22 ya, karena kita membahas ini bolak-balik ya, luar biasa kajian-kajian Dewantara ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya mungkin di halaman yang lain itu akan selalu berhubungan, sehingga pembahasan kita, kajian kita, bedah buku kita itu akan selalu bolak-balik ya. Setelah di halaman berikutnya bisa jadi kita kembali ke halaman sebelumnya supaya saling menguatkan begitu ya. Nah, di halaman sebelumnya yaitu halaman 22 ya, Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 pendidikan menyatakan bahwa sendi kodrat alam dan kemerdekaan itu sangat mendasar. Nah, dengan demikian seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya bahwa akan dibahas berikutnya tentang model pembelajaran Amora ya, berbasis cinta kasih yang telah dikembangkan oleh saya sendiri. Itu sudah mendapatkan sertifikat dari Kemkumham dan sudah dipublikasikan juga di beberapa artikel di jurnal ya, tentang model Amora, yaitu model pembelajaran yang diturunkan dari filosofi atau pemikiran dan konsepsi besar Ki Hajar Dewantara begitu ya, utamanya dari sistem Among, Tuturi Handayani. Nah, yang menjadi dasar dari Pancadharma yang paling utama itu adalah kodrat alam dan kemerdekaan, di mana dalam Pancadharma dua sendi atau dasar atau asas di taman siswa ini di Pancadharma, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan, itu mendasari asas atau prinsip yang lainnya, yaitu kemanusiaan, kebangsaan, dan kebudayaan. Nah, dengan demikian maka kita akan membedah bersama, yaitu halaman 22, pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kemerdekaan itu merupakan hal yang paling mendasar dari 5 prinsip atau asas di taman siswa, itu Pancadharma ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan lebih lanjut bahwa kita tidak mungkin mendidik anak di luar atau bertentangan dengan kodrat alamnya. Jadi sebuah kemustahilan, sesuatu yang mustahil ketika kita mendidik atau mengajar anak tapi di luar kodrat alamnya gitu ya, di luar kodrat keadaan mereka ya. Sehingga sebuah ketidakmungkinan ketika mendidik anak ini di luar atau bertentangan dengan kodrat alamnya. Jadi kodrat alam merupakan batas sejauh pendidikan mampu mengembangkan seluruh potensi kodrati dan kepribadian anak gitu ya. Jadi kodrat alam ini merupakan batas sejauh mana pendidikan itu mampu mengembangkan seluruh potensi kodrati dan kepribadian anak. Jadi penting ini dijadikan dasar atau asas dalam atau prinsip dalam pendidikan ya sekarang ini ya, supaya kita kembali ke hitoh gitu. Kemudian kodrat alam ini tidak mungkin ada kalau dasar kemerdekaan itu tidak dijadikan dasar dalam pendidikan kita. Dengan demikian maka dasar kemerdekaan merupakan tuntutan bagi proses mengembangkan potensi anak. Jadi anak dapat berkembang sesuai potensinya ketika dia diberikan kelonggaran dan kemerdekaan ya. Itu di halaman 22 ya, pernyataan Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 tentang pendidikan. Baik, masih tetap di channel kami di Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke hitoh. Tadi kita sudah membahas halaman 22 ya, tentang pernyataan Ki Hajar Dewantara di buku 1 pendidikan bahwa dasar kemerdekaan merupakan tuntutan bagi proses tumbuhnya seluruh potensi anak. Jadi kalau anak dengan kodratnya ini ingin ditumbuhkan sesuai dengan asas atau prinsip kodrat alam ya, maka harus muncul prinsip yang kedua, yaitu kemerdekaan, di mana guru memberikan kelonggaran, kemerdekaan kepada sang anak untuk menuangkan ide gagasannya dan menuangkan potensi-potensinya dalam dirinya begitu ya. Nah, itu ada di halaman 22. Berikutnya halaman 79 ya Bapak dan Ibu. Ya, ini yang tidak kalah pentingnya untuk kita kaji bersama. Di halaman 79 ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa lain daripada kenal akan tekniknya mengajar. Jadi ini terkait dengan guru ya. Jadi ini jadi perhatian kita bersama sebagai seorang guru ya. Lain daripada kenal akan tekniknya mengajar, jadi guru itu tidak hanya mengenal teknik mengajar saja, gitu ya maksudnya. Haruslah kita juga kenal akan bahan pekerjaan kita yang terpenting. Jadi guru harus menyadari bahwa guru itu sebagai profesi yang bekerja memang untuk menumbuhkan segala kodrat di dalam siswa gitu ya. Segala potensi kodrati yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Nah, ialah anak yang akan menerima pengajaran dan pelajaran begitu ya. Nah, ini jadi bukan hanya teknik mengajar saja yang dikenal dipelajari oleh guru, tapi guru harus menguasai atau mempelajari tadi anaknya ya. Jadi guru harus menguasai atau mempelajari tentang anak-anak yang sedang diajarnya begitu ya. Nah, jadi yang terpenting adalah anak-anak yang akan menerima pengajaran dan pelajaran itu yang harus dipelajari oleh gurunya. Berikutnya yang harus kita berikan kepadanya untuk mencapai maksud dan tujuan kita yang mulia, yaitu keselamatan dan kebahagiaan untuk anak-anak gitu. Jadi guru ketika mengajar atau mendidik ya,
tidak hanya harus mempelajari tentang ilmu mendidik tadi, tentang ilmu mengajar, tentang metode atau teknik mengajar gitu ya. Tetapi guru juga harus mempelajari tentang anak-anak. Nah, dengan demikian maka ketika guru datang ke kelas bukan hanya langsung menyampaikan materi ajar tadi sedalam-dalamnya atau seluas-luasnya, tapi guru harus mampu mengenali anaknya ya, mengenali karakteristik anaknya. Ketika kita mengajar anak SD misalkan, kita kenali anak SD tadi karakteristiknya apa. Di antaranya senang bermain, bergerak, bernyanyi ya. Kemudian masih berpikir konkret, senang dipuji ya. Kemudian dominan aktivitas fisik dibanding mental ya. Senang berkarya, senang bekerja kelompok, itu adalah karakteristik siswa SD. Dan itu harus dikenali oleh guru ya. Tidak hanya mengenal atau mengetahui atau mempelajari tentang metode atau teknik pembelajaran saja. Tapi juga yang paling penting adalah mempelajari anak-anak tadi ya. Sehingga kita akan mampu berdekatan dengan dia, dengan wishhead ya, dengan mereka, dengan kebersihan jiwa ya. Kemudian kita dapat mengabdi, berhamba kepada mereka ketika kita mampu menyelami dunia anak, menyelami dunia mereka, dan mengajar mereka di dunianya ya. Bukan mengajar mereka pada alam kemarin kita, tapi mengajar mereka pada alamnya begitu ya. Nah, jadi sangat penting ya Bapak dan Ibu untuk terlebih dahulu Bapak dan Ibu menerima dan mempelajari tentang siapa mereka ya, yaitu anak-anak yang sedang kita didik ya. Kemudian apa karakteristik dan apa potensinya begitu ya. Nah, ini ditujukan supaya mereka ya, siswa tadi ya, anak-anak tadi mampu selamat lahir dan batinnya, sehingga mereka akan sejahtera lahiriah dan batiniahnya begitu ya. Dan itu merupakan maksud dan tujuan mulia dari pendidikan, ketika anak yang kita didik itu selamat lahir dan batin ya, sehingga mereka dapat berbahagia di dunianya, yaitu dunia anak-anak begitu ya. Nah, itu adalah halaman 79 Bapak dan Ibu. Nah, kemudian halaman 94 ini mempertegas pernyataan Ki Hajar Dewantara dari yang sudah disampaikan sebelumnya tadi di konten yang keempat di bedah buku 1 ini ya. Yaitu maksud pendidikan ialah sempurnanya hidup manusia ya. Tadi sudah disampaikan di halaman sebelumnya bahwa maksud dan tujuan pendidikan atau maksud keadaban dan tujuan pendidikan adalah ketika siswa mampu menguasai diri gitu ya. Nah, kemudian di halaman 94 ditegaskan bahwa maksud pendidikan ya sempurnanya hidup manusia. Jadi kenapa setiap siswa di dalam kelas itu harus mampu menguasai dirinya supaya mereka sempurna hidupnya ya. Tidak hanya lahir saja tapi batinnya. Tidak hanya batin saja tapi lahirnya juga. Nah, ketika mereka mampu menguasai dirinya, kemudian maksud dan tujuan pendidikan itu tercapai, yaitu indikasinya adalah kesempurnaan anak tadi sebagai manusia, sempurna hidupnya itu ya. Jadi maksud dan tujuan pendidikan tadi dalam halaman 94 yaitu sempurnanya hidup manusia ya. Jadi manusia yang paripurna gitu ya. Manusia yang cerdas akalnya, kemudian baik budinya, kemudian tajam angannya. Itu yang disebut dengan cipta rasa karsa. Manusia yang paripurna, bukan hanya sikapnya saja, juga pengetahuan dan keterampilannya. Nah, jadi maksudnya pendidikan di sini di halaman 94 dinyatakan bahwa sempurnanya hidup manusia ya. Nah, kemudian hingga dapat memenuhi segala kehidupan lahir dan batin yang kita dapat dari kodrat alam. Nah, jadi maksud pendidikan itu adalah sempurnanya hidup manusia hingga mereka suatu saat nanti mampu hidup dan melakoni hidupnya ya. Artinya mampu memenuhi segala hidup lahir dan batinnya. Nah, jadi kalau kita mengajar atau mendidik siswa, maka sampaikanlah ilmu itu yang memang bermanfaat bagi mereka, untuk mereka hidup supaya mereka suatu saat nanti sejahtera lahir dan batinnya, bukan hanya untuk mereka tapi untuk masyarakat, bangsa dan negara begitu ya. Jadi jangan melupakan lingkungan di sekitarnya. Itu dikatakan pada halaman-halaman berikutnya begitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mendapatkan pengetahuan, informasi yang luar biasa dari bedah buku 1 pada bagian yang keempat ya, yang dapat saya simpulkan bahwa tugas guru di dalam kelas adalah mengembangkan setiap potensi kodrati anak tadi ya, dengan cara menumbuhkan ilham hidup atau pandangan hidup pada mereka supaya mereka mampu menguasai diri. Karena menguasai diri ini di dalam pembelajaran itu merupakan tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban. Nah, maksud pendidikan berikutnya adalah supaya mereka ketika mereka mampu menguasai dirinya, maka mereka itu akan sempurna hidupnya ya, dan dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin. Nah, kemampuan menguasai diri sudah disampaikan pada konten sebelumnya
yaitu Zelp Bihirsing ini terkait dengan bagaimana mereka ketika menyampaikan atau menginterpretasikan kemerdekaannya, kelonggarannya tadi yang diberikan oleh guru, tidak lantas mereka mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, ini disebut dengan handayani, kemarin sudah kita bahas. Tuturi yaitu kemerdekaan kelonggaran, handayani yaitu ketundukan terhadap kemerdekaan orang lain, supaya tercipta ketertiban, kedamaian, dan persatuan dan kesatuan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan untuk konten yang keempat, ya, pada bagian yang keempat, bedah buku 1 pendidikan karya Ki Hajar Dewantara. Tetap di channel kami di Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.